Kita masih belajar tema 7, subtema yang pertama tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan kolonial Inggris. Ada yang masih ingat? Masih. Kira-kira? Rempah-rempah. Membeli rempah-rempah. Ada yang masih ingat rempah-rempah itu contohnya seperti apa? Merica. Apa lagi? Bawang putih. Bawang merah. Apa lagi? Kayu manis. Kayu manis. Apa lagi? Masih banyak. Tapi yang kita sudah pelajari pertemuan yang lalu adalah tentang rempah-rempah. Salah satunya adalah cengkeh. Ada yang tahu cengkeh? Tahu. Di sekitar kita ini banyak cengkeh. Jadi baik, masih berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Ibu akan bertanya, mengapa bangsa Eropa itu berhasil memonopoli perdagangan di Indonesia? Ada yang tahu? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Rempah-rempah itu harganya semahal seperti emas. Pada saat itu bangsa Belanda dan bangsa Inggris mencari rempah-rempah itu karena salah satunya itu harganya semahal seperti emas. Apa hubungannya rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah. Karena jatuhnya Konstantinopel maka rempah-rempahnya sulit. Maka timbullah mereka untuk memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Ibu tayangkan videonya. Setelah itu kalian akan berdiskusi berdasarkan LKPD yang ibu siapkan. Pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stafford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan satu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa yang terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upahnya, Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan dan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Jessica sudah membacakannya, sudah bisa paham? Bisa. Dari bacaan sudah bisa paham? Bisa. Kalau sudah paham, berarti sudah bisa buat pertanyaan. Ketika kita membaca teks, kita akan temukan informasi penting dari teks. Kita menemukan informasi dari teks, salah satunya kita membuat pertanyaan dengan kata mengapa. Mengapa berarti jawabannya alasan, Terus di mana? Di mana itu berarti menanyakan tempat, tempat informasi dalam bacaan itu di mana. Terus siapa? Berarti menanyakan toko. Toko-toko yang ada di bacaan itu siapa saja? Kalau siapa
Siapa berarti menandakan tokoh dari teks. Terus kapan? Pertanyaan kapan berarti menandakan waktu. Waktu peristiwa yang terjadi. Misalnya, kapan kolonial Belanda itu ke Indonesia? Pada tahun berapa? Kemana? Pada tahun 1811 bangsa kolonial Belanda itu ke Indonesia. Salah satunya tadi apa? Alasannya mereka ke Indonesia buat apa tadi? Apa? Mencari rempah-rempah. Mereka memonopoli perdagangan Indonesia. Salah satunya mencari rempah-rempah. Mengapa rempah-rempah? Karena rempah-rempah tadi harganya seperti emas. Makanya rakyat Indonesia susah mereka beli dengan harga rendah, mereka jual sana harga tinggi. Akhirnya kita nih beras tidak bisa beli, dan jajah lagi kita mesti bayar pajak ini. Oke? Dari materi yang ibu tanyakan ini, ibu sudah siapkan LKPD. LKPD ini ada petunjuknya, tapi sebelumnya ibu minta masuk dalam kelompok. Baca petunjuknya, kerjakan dulu yang aktivitas 1. Siap? Oke, waktunya hanya 5 menit. Lanjut. Kalau sudah selesai, ayo masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Alasan terbentuknya VOC. Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596. Kemudian makin banyak pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia yang dengan dimiliki armada kapal sendiri. Agar tidak ada persaingan perselisihan antara pedagang Belanda sendiri, maka pada tanggal 20 Maret 1602 dengan didukung pemerintah Belanda, maka dibentuklah VOC Verenigde Oostindische Compagnie yang bertujuan 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Oke, terima kasih untuk kelompok Jessica. Setelah kalian mempelajari bahasa lisan, ketika ditanyakan teks, otomatis kita akan mendapatkan informasi apapun dari teks yang disajikan. Lanjut. Pada waktu itu, pasukan rempah-rempah disalurkan ke Eropa dilakukan melalui jalur darat di Konstantinopel. Konstantinopel dikuasai oleh Turki, sedang Turki berselisih dengan bangsa-bangsa Eropa sehingga pasukan rempah menjadi tersendat. Bangsa-bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan bumbu masak. Oleh karena itu, bangsa Eropa membuat alternatif baru dalam memasak kebutuhan mereka, mencari kekayaan gold, yaitu mencari daerah sumber penghasilan rempah-rempah, dan pencarian ini dilakukan melalui jalur laut. Dalam mencari kekayaan, misi mereka juga diikuti oleh misi menyebarkan dalam agama atau gospel. Sesuai dengan perintah pemuka agama bangsa-bangsa Eropa, misi khusus tersebut dianggap tugas suci dalam menyebarkan ke daerah jajahan dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Oke. Sudah, bacaan yang itu masih berhubungan dengan bacaan yang tadi. Tadi itu berbicara tentang rempah-rempah. Yang sekarang juga bacaan kedua masih berhubungan dengan rempah-rempah. Nah, rempah-rempahnya salah satunya tadi kamu sebut itu adalah cengkeh.
cengkeh. Ketika biji cengkeh dijemur, kira-kira apa yang terjadi? Otomatis dia akan berubah warna. Kenapa dia berubah warna? Kering, dijemur. Karena saat dijemur itulah terjadi yang namanya proses penguapan. Karena ada bantuan sinar Matahari. Nah, sehubungan dengan masalah yang ini, Ibu sudah siapkan lagi LKPD-nya. Contoh-contoh perubahan wujud yang terjadi di rumah itu contohnya apa saja. Lanjut ke aktivitas yang kedua. Contoh perubahan wujud mencair itu apa? Sudah siap? Contoh peristiwa membeku yaitu saat kita membeli minuman dingin yang ditambah es batu di dalam gelas. 2. Penyimpanan es batu disimpan di dalam freezer. 3. Saat mati lampu akan menyalakan lilin. Lilinnya akan padam kembali setelah apinya padam. Pada saat pembuatan agar-agar. Contoh, kapur baru biasanya digunakan di kamar mandi untuk mengharum uang. Seiring berjalannya waktu, kapur baru tersebut akan habis. Contoh, proses mengkristal biasanya terjadi di sekitar wilayah kawah gunung yang terdapat gas belerang. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Oke, terima kasih untuk Nona Jessica dan teman-teman. Kembali ke tempat duduk. Kalian sudah belajar tentang proses perubahan wujud benda yang ada di rumah, yang terjadi di rumah. Ibu ada materi tentang lagu. Materi yang lain kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau. Ketika ibu bertanya, kamu rasa lagu ini apa? Ada yang bilang sedih. Sebenarnya lagu Rayuan Pulau Kelapa itu adalah lagu yang bertambah nada diatonis minor. Diatonis minor itu lagu yang jari depannya 1/2, 1/1, 1/1. Itu nadanya. Jadi kita nyanyi itu kayak sedih-sedih. Lagu wajib itu seperti lagu syukur itu yang diatonis minor. Kalau kita nyanyi yang gembira, Indonesia terus Tuhan, itu lagu wajib yang bertambah nada diatonis mayor. Kenapa dia bertambah nada diatonis mayor? Karena lagunya semangat. Masih berhubungan dengan permainan juga. Ibu persiapkan LKPD-nya. Aktivitas 3. Tulis 5 lagu yang bertambah nada diatonis mayor. Ada 5 yang berdiatonis minor. Pasti nggak kan? Sudah? Sudah. Indonesia Raya. Apa lagi? Ada 5. Maju tahun legenda. Lagu yang bertambah nada diatonis minor. Indonesia Pusaka. Mengheningkan cinta. Syukur. Cinta tanah air itu salah satunya kita menyanyikan. Kita punya lagu wajib. Kalian sudah belajar tentang peristiwa penjajahan pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Kalian juga sudah belajar tentang contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita. Kalian juga sudah belajar tentang tangga nada berdiatonis mayor dan berdiatonis minor. Oke, untuk melengkapi semua materi hari ini, Ibu sudah siapkan soal akhir, soal tes akhir. Untuk menutupi kegiatan kita ini, berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.